يقول آمنا بالله dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. من يقول آمنا بالله dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, jamaah Masjid Pangeran Diponegoro beserta pemirsa MPD Tembalang dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, nuwasil maqad bada'na. Baik, kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai dari mengkaji bareng-bareng kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini ditulis oleh ulama yang meninggal tahun 600-an Hijriah. Beliau adalah seorang al-imam sehingga bisa dijadikan panutan. Beliau adalah al-qadhi, seorang hakim agung, sehingga beliau bisa disebut orang yang paling alim di masanya dan di daerahnya karena dijadikan hakim agung. Beliau bergelar Najmuddin atau bintangnya agama. Bahkan beliau ketika khutbah ataupun ngasih nasihat itu suaranya bisa terdengar sampai jauh. Wallahu ta'ala alam, entah bagaimana saat itu. Dan nasihatnya sering jadi rebutan banyak orang untuk diamalkan. Terus beliau bernama asli Ahmad, putra dari Bapak Abdurrahman. Bapaknya namanya Abdurrahman. Beliau bermarga Ibnu Qudamah, sehingga nasabnya kalau ditarik terus ke atas itu sampai sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau Al-Maqdisi, sehingga kita tahu beliau lahir di Baitul Maqdis atau di Palestina, di kota suci. Kitab beliau ini beliau kasih nama Mukhtasar Minhajul Qasidin atau Minhajul Qasidin, ringkesan dari kitab Minhajul Qasidin. Adapun kitab Minhajul Qasidin ini adalah kitabnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini ulama terkenal dengan madrasahnya yang sangat terkenal, Madrasah Al-Jauzi, Madrasah Ibnul Jauzi, atau istilah kita pesantren ya, yang melahirkan banyak ulama. Kita lanjut lagi. Kita kemarin masuk pada bab afatul lisan atau bencana lisan. Jadi sekedar mengulang sedikit bahwa Al-Imamul A'zam, atau kalau kita terjemahkan imam yang paling agung, atau bahasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, an-nasu 'ayalu Abi Hanifah fil fiqh. Semua orang itu satu keluarga dengan Abu Hanifah dalam masalah fikih.
Ini ulama top. Naam, suatu ketika biar kita paham terkait masalah lidah sedikit ya, tergelincirnya ini serem. Naam, suatu ketika beliau Imam Abu Hanifah melihat anak kecil lagi jalan pakai sendal dari kayu, terompah. Kemudian pas berpasasan tergelincir terus ditangkap oleh Abu Hanifah sehingga nggak jadi jatuh. Lalu kemudian kata Abu Hanifah, hati-hati dengan terompahmu. Nanti kalau kamu jatuh, kakimu bisa terkilir. Lalu sang anak kecil ini pun mengatakan, Anda siapa? Lalu Abu Hanifah mengatakan, An-Nu'man ibn Thabit. Nu'man bin Thabit, anta Abu Hanifah? Apakah kamu ini adalah Abu Hanifah? Iya. Anta alladhi yaquluhu an-nas al-imam al-a'zam. Apakah engkau yang dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan al-imamul a'zam, imam yang paling agung? Mereka aja yang nyebut gitu. Nah, saya tidak seperti itu. Lalu kemudian anak kecil ini pun mengatakan, hati-hati dengan gelarmu, karena kalau kamu tergelincir, maka kamu bisa masuk ke neraka. Nah, jadi sekali lagi seorang muslim berhati-hati dengan semua yang keluar dari diri kita, jangan sampai menyebabkan yang keluar dari diri kita ini menyebabkan kita masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kemarin sudah kita bahas bareng-bareng terkait bencana ngomong. Pertama adalah al-kalamu fi ma la ya'ni, yaitu ucapan yang tidak ada manfaatnya, walaupun itu sesuatu yang mubah. Kalau nggak ada manfaatnya, lebih baik diam. Kalau nanya kabar, itu ada manfaatnya. Nah, karena itu termasuk idkhalus surur fi qalbil muslim. Menjadikan seorang muslim itu senang karena ditanya kabarnya. Nah, kalau ada hal-hal yang lain yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita diam. Terus kemudian omongan yang mengundang bencana yang nomor 2 adalah al-khawdhu fil batil, yaitu kita ngomong dalam kebatilan. Ngomong kita itu ngomong maksiat. Wa huwal kalamu fil ma'asi, yaitu omongan yang mengandung unsur durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzikri majalisil khamri wa maqamati al-fusaq. Seperti ngomongin masalah tempat-tempat miras. Nah, atau kedudukan yang diperoleh orang-orang fasik. Nah, ini ataupun yang jenisnya. Ngomongin, mohon maaf ya, lawan jenis yang bukan mahram, disifati macam-macam. Nah, ini termasuk omongan maksiat, dan ini sekali lagi dapat mengundang bencana. Wa anwa'ul batili katsiratun jiddan. Macam-macam yang batil, kebatilan atau hal-hal dosa itu banyak sekali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Bahwa diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sungguhnya seorang hamba itu bisa jadi dia ngomong dengan ucapan yang satu kata aja atau satu kalimat, yang mana sebab omongannya itu dia terlempar ke dalam neraka, yang mana dalamnya neraka itu sedalam antara timur dan barat. Masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang sering kita simak bareng-bareng ya, bahwa yurwa annal hajara yurma min syafati jahannam. Jadi ada sebuah riwayat yang menyebutkan besok akan ada batu yang dilempar dari bibir neraka jahanam, fayahwi sab'ina kharifa. Lalu dia melesat selama 70 tahun. Gak disebutkan di hadis tersebut ini hitungan dunia, 70 tahun hitungan dunia atau hitungan
Akhirat, kalau hitungan akhirat, wah lama sekali. Hitungan dunia aja udah lama banget. Wala yudrikulaha qa'ra, nggak jelas kedalamannya berapa. Jadi seolah-olah memang seluas atau sedalam antara timur dan barat. Sekali lagi gara-gara karena ucapan. Dan betapa banyak di zaman sekarang ini kita mendapati saudara-saudara muslim kita bercanda atas nama agama, buat ledek-ledekan, nah buat bully-bulian, Masya Allah, pakai hadis Nabi, bahkan pakai ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat, dengan Allah, ayat-ayatnya serta rasulnya kalian berolok-olok, dipakai olok-olokan. Laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Berarti Allah menetapkan orang tadi itu tadi beriman, lalu gara-gara berolok-olok dengan ayat-ayat Allah, dengan apa ya, segala hal unsur syariat Allah, tiba-tiba dia langsung kafir, jadi seluruh pahalanya hilang. Nah ini hati-hati terkait lidah kita. Canda silahkan, bully-bulian kalau bisa dikurangi ya. Nah, tapi jangan pakai unsur agama atau hal-hal yang lain, khawatirnya itu menyebabkan kita keluar dari Islam karena kita nggak tahu. Nah, taib wa qaribun min dzalika al-jidal wal mira wa huwa kathratu al-mulahah. Contoh misalnya omongan yang mengandung unsur dosa, kata Ibnu Qudamah, yaitu suka debat. Dan ini disebabkan biasanya karena banyak ribut. Nah, wa huwa kathratul mulahati li syakhsi li bayani ghalatihi, yaitu biasanya disebabkan karena ngeributin orang untuk menjelaskan bahwa kamu itu bermasalah dalam hal apapun itu, terlebih lagi dalam hal agama. Kamu salah, harusnya gini, harusnya gini. Wah, akhirnya jadinya jadi ribut. Nah, kalau gaya Imam Malik rahimahullah ta'ala, jadi ketika, mohon maaf, ada orang yang ngeributin dia, nah terkait asma Allah atau sifat yang jelas-jelas ini dari orang-orang sesat, kemudian kita ngeributin, sama Imam Malik ditunjukkan yang benar ini loh, kok dia ngeributin lagi, ditinggal. Nah, ini ngeributin lagi, oh ini cuma ngajak debat, tinggal aja. Nah, dan di zaman Imam Malik ini sudah mulai tumbuh sedikit orang yang mulai tersesat, orang mulai terblinger, kaum Mu'tazilah dan lain sebagainya. Karena memang di era Daulah Abbasiyah, nah eranya Imam Malik, itu buku-buku Yunani kuno, filsafat diterjemahkan sehingga banyak orang yang bulat. Wallahu ta'ala alam, saya pribadi juga nggak terlalu paham filsafat seperti apa, tapi para ulama sepakat yang mempelajari ilmu filsafat, nggak ngerti saya pribadi nggak ngerti, bahwa fitnah yang Allah turunkan kepada umat manusia yang terbesar setelah dosa syirik adalah ilmu filsafat. Itu kata para ulama. Saya nggak tahu ilmu filsafat itu intinya apa, nggak ngerti, tapi sampai sebegitunya. Nah, dan banyak ulama yang gara-gara muter-muterin filsafat itu sampai merubah bunyi redaksi ayat itu ada. Sampai merubah bunyi redaksi ayat. Baik, lanjut lagi, au ifhamihi. Naam, wal ba'itsu ala dzalika atarafa. Naam, biasanya yang menyebabkan orang suka debat itu pengen menunjukkan bahwa dia itu unggul. Saya itu lebih pintar loh sama kamu. Makanya terus debat. Makanya kayak gitu lebih baik ditinggal. Dan biasanya orang yang suka debat itu sering menghafalkan ucapan-ucapan aneh, buka kitab-kitab yang mungkin jarang, sehingga nanti ketika pas ribut dia punya data yang gak dimiliki oleh lawan debatnya. Nah, menuntut ilmu kayak gini itu nggak ada manfaatnya. Insya Allah tidak ada manfaatnya, karena hanya dipakai untuk debat, bukan dipakai untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lanjut lagi, fayambaghi lil insani ayyunkira al munkara minal qaul. Dan selayaknya semua manusia, kita seorang muslim itu untuk mengingkari kemungkaran dari sebuah ucapan. Jadi kalau ada ucapan yang mungkar, kita ingkari. Wa yubayyinu as-shawab wa yubayyinu as-shawab
dan menjelaskan yang benar kayak gini loh. Fa in qabila minhu wa illa taraka al-mumarah. Kalau diterima syukur, kalau enggak usah ribut. Seperti tadi yang sejarahnya Imam Malik rahimahullah taala. Naam, hadza idza kana al-amru mu'allaqan bid-din. Ini terutama ketika masalah itu terkait agama. Kalau enggak mau nerima ya sudah. Nah, kita tinggal aja. Fa amma idza kana fi umuri dunya. Adapun ketika itu masalah urusan dunia, nah, salah jualan lah, teori dagang lah atau apapun itu, fala wajha lil mujadalati fi. Maka enggak perlu diperlukan, ngapain untuk ribut. Nah, kalau enggak mau ngambil ya sudah. Wong urusan agama aja yang ribut harus ditinggalkan. Hadza idzaka wa ilaju hadhil afati bi kasrati al-kibri al-ba'its ala izhari al-fadl. Dan cara untuk menghilangkan bencana ini, yang suka ribut itu, suka debat, yaitu dengan menghilangkan sifat sombong untuk menunjukkan bahwa dia ada yang lebih pintar, yang lebih utama. Biasanya awalnya gitu. Karena dia sudah ngerasa dia yang paling pintar. Ketika ada orang yang nggak sama dengan dia, ya pasti didebat. Nah, taib wa a'zamu minal mira'i al-khusumah fa innaha amrun zaidun 'alal mira'. Yang lebih gede lagi dari debat, dari ribut, yaitu al-khusumah, akhirnya permusuhan. Orang yang suka debat itu mustahil punya teman banyak. Mustahil, karena setiap ada teman di debat akhirnya ya menyingkir. Nah, bahkan teman yang dekat itu bisa renggang gara-gara suka debat. Ya sudah, kalau nggak mau dengar ya udah, nggak mau terima ya sudah. Nah, baik. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladdu al-khasim. Itu orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang suka debat. Masya Allah. Wa hadhil khusumatu na'ni biha al-khusumata bil batil aw bi ghairi ilmin. Biasanya debat-debat kayak gini itu yang dimaksudkan adalah debat-debat dalam hal kebatilan atau yang sifatnya tanpa ilmu. Jadi mohon maaf ketika ada teman kita yang ribut, yang debat, maka cukup ditanya, pendapatmu ini datangnya dari mana? Nah, kalau ada Al-Qur'annya, ada As-Sunnahnya, ada ucapan ulamanya, ya sudah silakan jalankan. Kalau kita punya istilahnya apa ya? Dalil tersendiri, ya udah, itu dalilmu, dalilku ini udah selesai. Tapi kalau nggak ada, wah, kamu belum paham masalah berdalil, mereka udah diem aja. Nah, udah diem aja. Dan memang karena debat itu pengen menunjukkan bahwa dirinya lebih pintar. Fa amma man lahu haqqun fal aula anna ayyasdif 'anil khusumati mahma amkan. Yaitu bagi orang yang memang posisinya benar, sekali lagi ya, posisinya benar, dia udah yakin bahwa dia benar, maka lebih baik dia menghindari debat. Bayangkan, dia benar tapi menghindari debat, li'annaha tughiru as-sadr. Karena debat itu akan melahirkan yang namanya sifat sombong, sifat amarah. Sekali lagi ya, debat itu akan melahirkan sifat amarah. Orang nggak ngerti diluruskan kok gak mau, ya udah kamu ya sudah. Nah, cukup kita bilang hadakallah, semoga Allah ngasih kamu petunjuk, terus tinggal. Nah, wa tuhayyiju al-ghadab. Nah, dia akan membangkitkan rasa amarah, wa turithu al-hiqda wa tukhriju ila tanawuli al-arab. Akhirnya akan muncul yang namanya hiqat, nah, gondok yang berlebih. Terus kemudian ujungnya kehormatan yang diajak debat, berarti saudara muslimnya, itu akan diterjang nanti. Sampai dia ngomong, oh kamu masa nggak paham sih? Kamu itu bodoh dan sebagainya. Wah, itu udah melukai kehormatan seorang muslim. Nah, ini bahaya. Atau bahkan nyebutin hal-hal yang lain. Nah, ini sekali lagi gara-gara debat. Nah, gara-gara debat. Tapi berikutnya lagi, al-afatu ats-tsalitsah, bencana yang ketiga sekarang, yaitu at-taqa'ur
fil kalami wa dzalika yakunu bitasyadduq wa takallufi as-saja'. Nah, ini nggak perlu kita bahas, yaitu orang yang selalu berusaha untuk bikin sajak. Nah, ini terkait masalah syair-syair bahasa Arab ya. Nah, dan kita kan nggak belajar itu, jadi insya Allah di ini kita aman. Jadi nggak perlu kita bahas panjang-panjang. Pindah yang nomor 4, yaitu al-fahsyu wa sabbu wal badha. Ucapan yang jorok, ucapan apa ya, ngumpat, misoh-misoh kayak gitu. Wasabbu mencela, wal badha, dan ngerasa apa ya, oke ini merendahkan orang. Fa inna dzalika wa nahwu madhmumun manhiyun anhu wa masdaruhu al-khubuthu wal lu'mu. Dan itu adalah sebuah ucapan yang tercela dan tercela dan terlarang, tercela lagi terlarang, dan sumbernya itu adalah hatinya yang busuk. Jadi orang kalau ngomong buruk itu menunjukkan bahwa hatinya busuk, hatinya rusak. Makanya ucapannya hal-hal yang buruk. Nah, ini cukup kita lihat apakah kita sering ngomong kayak gitu atau enggak. Kalau ya menunjukkan hati kita bermasalah, dan kita cukup hati-hati nggih. Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi adzaban al-qalbul qasi. Jadi orang besok yang sangat keras siksanya di neraka adalah mereka yang memiliki hati yang keras. Nah, hati yang keras, suka ribut, gak mau dengar nasihat, sok pinter dan seterusnya. Nah ini semuanya sifat-sifat yang tarik minal kharij, yang memang masuk dari luar, sifat-sifat setan, harus kita hilangi. Nah, iblis kan gitu orangnya, tarafo, dia merasa dirinya lebih mulia. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan iyyakumul fuhsya fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa wala at-tafahhush. Jadi kalian jangan sampai ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong fahish, ngomong-ngomong yang ada unsur dosanya, karena Allah nggak suka. Nah, jadi bahasa-bahasa yang mengandung unsur dosa itu Allah tidak suka. Dan sekarang mohon maaf ya, kadang kalau kita nggak sengaja dengerin lagu-lagu yang ada itu, zaman-zaman sekarang terutama, dulu juga sama, tapi sekarang lebih parah, dan itu kadang mengajak pada hal yang dosa, kalimat-kalimatnya dosa, maka kalau bisa dihindari. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu haramun ala kulli fahish. Nah, surga itu diharamkan bagi mereka semua yang punya jiwa keji. Nah, maksudnya mulutnya kotor, jiwanya rusak. Nah ini diharamkan. Tapi fi haditsin akhar, dalam sebuah hadis yang lain, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka memfitnah saudara muslimnya, yang suka mudah melaknat, dikit-dikit nyumpahin buruk, dikit-dikit nyumpahin buruk, atau yang suka ngomong kotor, Nah, ini kita hindari. Wa'lam annal fuhsya wal badha'a huwa at-ta'biru 'anil umuril mustaqbahati bil ibaratis sarihah. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fi alfazi al-jima' wa ma yata'allaqu bihi. Ketahuilah bahwa ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor itu adalah ungkapan dari perkara-perkara yang memang dinilai itu sesuatu yang jorok, yang nggak layak untuk diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Naam. Dan kebanyakan lafaz-lafaznya itu adalah lafaz-lafaz yang berkaitan tentang menggauli istri, kemaluan. Nah, saya pernah dengar itu dari bukan bahasa Jawa ya. Nah, jadi dulu saya pernah ngurusin pesantren yatim di daerah Bogor sana, sebuah pesantren yatim dan kita ngambil anak-anak yatim dari hampir seluruh penjuru negeri. Ada anak-anak kecil yang mungkin lingkungannya dulu lingkungan kotor. Jadi kalau marah sama temennya itu nyebut kata jorok gitu. Dan saya nggak tahu artinya. Habis itu tak tanya, itu bahasa itu tuh artinya apa? Itu saat artinya kemaluan perempuan. Oh, Masya Allah. Karena biasanya omongan-omongan jorok itu adalah yang seputar tentang
apa ya tentang jima, jadi kemaluan perempuan disebut, kemaluan laki-laki disebut atau apapun itu, dan kita kadang sering dengar juga pasti itu yang omongan jorok ya itu. Nah ini kita hindari sesuatu yang nggak enak kok diomongkan itu loh. Nah yang halal aja kita omongkan malu, apalagi sesuatu yang haram. Wa minal afat, dan diantara bencana-bencana lagi itu al-ghina wa qad sabaqa fi kalamun fi ghairi hadzal mawdi'. Dan di antara bencana lidah itu adalah nyanyian. Sekali lagi ya, lagu-lagu. Tadi sudah kita obrolin sedikit. Hati-hati dengan nyanyi-nyanyian. Kalau bisa, mohon maaf, dihindari. Kenapa? Karena nanti itu akan hafal di otak kita, terekam dalam hati kita, terus kemudian menjadi jiwa kita. Kalau udah menjiwai terkait bahasa-bahasa jorok, bahasa-bahasa yang tidak baik itu, al-ish, apa ya, ngumbar rindu cinta kepada yang jelas-jelas diharamkan. Nah ini khawatirnya malah meracuni hati kita. Kalau bisa nggak usah didengerin, kecuali di lingkungan yang memang kita nggak bisa menghindar. Misal kita naik bis pergi ke Jakarta, ternyata bisnya nyalain itu. Nah tapi kalau bisa ya ditegur, mas pelanin, atau kalau bisa dimatiin kalau bisa. Nah dan beberapa teman-teman kayak gitu nggak apa-apa, diomongin gitu dimatiin bener. Matiin benar, kadang ya kitanya perlu ngomong. Wallahu taala alam. Taib. Naam al-afatu al-khamisah, bencana yang nomor 5 yaitu al-muzah, bercanda. Amal yasir minhu fala yunha anhu idza kana sidqa. Adapun kalau sedikit itu enggak apa-apa, tapi tetap dalam koridor harus canda yang benar. Nah, Rasulullah SAW itu juga ya sesekali bercanda. Nah, tapi candanya adalah canda yang benar. Nah, dan kita nggak apa-apa canda, tapi nggak berlebihan. Kata Pak Tahara mengatakan al-muzahu mudirrun, banyak canda itu bahaya. Nah, contoh ya candanya Rasulullah SAW, tapi belum tak cek riwayatnya. Tapi ini dikisahkan oleh banyak ustadz. Jadi saking dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya, ketika beliau berjalan di pasar, itu tiba-tiba ada sahabat dari belakang lompat ke punggung Rasulullah minta gendong. Lek. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dengan sahabat itu dekat banget. Nggak kayak antara majikan dengan pembantunya, atau antara raja dengan rakyatnya, enggak. Tapi betapa dekatnya ya. Padahal Rasulullah adalah utusan Allah, pemimpin dan lain sebagainya. Nah ketika gitu, oh berarti sahabat ini ngajak canda. Lalu kemudian Rasulullah digendong bener, dibawa muter-muter pasar. Masya Allah. Terus kemudian Rasulullah ngomong, man yuridu ayyashtariya abdan, man yuridu ayyashtariya abdan. Siapa mau beli budak? Siapa mau beli budak? Siapa mau beli budak? Terus kemudian candanya temannya ngomong, loh Nabi, saya ini bukan budak, saya kan orang merdeka, kok saya dijual? Loh, alasta anta abdallah, bukankah engkau ini adalah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah istilahnya canda-canda kayak gitu nggak apa-apa, nggak ada unsur bohongnya, tapi terus tidak sering-sering. Nah karena kalau terlalu banyak canda, biasanya muruah orang itu jatuh, biasanya kehormatan orang itu jadi jatuh. Walaupun dia punya kedudukan, tapi suka canda, jadi jatuh dia, wibawanya jadi jatuh. Ya sekedarnya untuk menghilangkan penat, biar nggak terlalu tegang. Nah kalau stylenya terlalu kenceng ya kurang pas juga. Nah, taib fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Nabi Muhammad dulu itu juga canda, tapi Nabi Muhammad nggak pernah ngomong kecuali yang hak, yang benar. Jadi canda kita tidak ada unsur dusta. Nah, walaupun canda, sekali lagi. Fa innahu qala lirajulin ya dzal udhunain wa qala li akhar inna hamiluka ala waladi annaqah. Nah, misalnya Rasulullah pernah ngomong ya kepada salah satu sahabat, nanti kami akan membawa kamu dengan anak onta. Nah, anak onta kan nggak bisa dinaikin. Ceritanya panjang, singkat cerita sahabat ini pun protes. Anak onta kan nggak bisa dinaikin ya Rasulullah. Bukankah onta dewasa itu juga dilahirkan dari dulunya dia anak-anak? Dia kan anak onta juga. Nah, walaupun dia sudah gede, karena memang
dalam istilah bahasa Arab, walad itu nggak harus usianya masih kecil. Nah, walad itu anak. Misalnya kalau kakek-kakek usia 70 tahun kenalin temennya terkait anaknya yang usia 40 tahun, dia akan ngomong hadza waladi, ini anakku. Nah, walaupun usia udah gede. Wa qala li ajuzin, dan ngomong kepada orang yang perempuan yang udah tua renta, innahu la yadkhulu al-jannata ajuz. Jadi orang tua renta nggak mungkin masuk surga, dan Nabi Muhammad nggak dusta dalam hal ini. Nah, karena memang nanti orang-orang yang masuk surga usianya muda. Nah, usianya muda semua, di usia-usia yang benar-benar pas ideal, lagi kuat-kuatnya. Tsumma qara'a inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kata Allah SWT, nanti kami jadikan mereka para perempuan penduduk surga itu abkara, menjadi perawan semua. Masya Allah. Habis digauli suaminya perawan lagi, habis digauli suaminya perawan lagi. Dan ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Wa qala li ukhra, dan Nabi Muhammad bersabda, ngomong kepada yang lain, perempuan yang lain, zaujukil ladzi fi ainaihi bayad. Suamimu adalah yang di dua matanya itu ada putih-putihnya. Masya Allah. Bukan maksudnya putih-putih di yang hitamnya itu, enggak, tapi memang samping mata hitam itu kan putih-putih. Nah, wahalum majarrah, dan semisalnya. Nah, intinya boleh canda asal canda itu tidak ada unsur bohong. Wa qad ittafaqa fi muzahi sallallahu alaihi wasallam salasata asya. Para ulama sepakat bahwa candaan Rasulullah itu pada 3 hal. Nah, ini kita perhatikan ya. Kaunu haqqa, yang pertama candaan itu bukan candaan bohong. Jadi candaan yang benar. Kaunuhu ma'an nisa wasibyan. Biasanya itu canda sama perempuan, anak kecil. Nah, Nabi Muhammad canda. Wa man yahtaju ila ta'dibihi min du'afa'i ar-rijal. Atau orang-orang yang memang perlu dididik, itu orang laki-laki yang lemah, mungkin maksudnya lemah iman, belum ini belum itu, jadi kadang nggak diseriusin, ada sedikit canda. Wa tsalits kanuhu nadira. Nabi itu jarang canda, nggak sering. Nah, nggak selalu itu. Ada orang yang hidupnya canda, terus itu ketemu teman ngakak. Nah, ini berlebihan juga. Akhirnya waktunya habis hanya untuk canda. Nah, fala yanbaghi ay yahtajja bihi man yuridu ad-dawama alaihi fa inna hukman nadir laisa ka hukmid daim. Jadi ini nggak bisa dijadikan dalil bagi mereka yang pengen selalu melanggengkan canda. Rasulullah jarang-jarang, maka jangan terus tiap hari, tiap saat canda terus. Nah, karena hukum yang jarang itu nggak bisa dijadikan hukum untuk terus kita bikin selalu, itu nggak bisa. Nah, ini kaidah fikih ya, kaidah fikih. Misalnya apa ya? Sebagian ulama, sekali lagi ini pendapat ulama ya, bahwa Rasulullah itu tidak melanggengkan sholat duha. Rasulullah tidak melanggengkan sholat duha, maka sebagian ulama mengatakan kita pun tidak juga harus melanggengkan sholat duha. Sekali lagi ini masalah khilaf, masalah perbedaan ulama, karena hadis terkait sholat duha itu banyak. Tapi materi kita bukan materi fikih, jadi kalau yang pengen dalam itu ya bisa nyari bab masalah bab sholat duha. Baik, lanjut lagi. Walau anna insanan dara ma'al habasyati lailan wa naharan yanzuru ila la'ibihim wahtajja bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa li Aisyah wa adzina laha an tanzura ila al-habasyah lakana ghalitan. Andaikan ada orang yang suka bergaul dengan al-habasyah. Al-habasyah itu bisa diartikan anak kecil, bisa diartikan budak-budak hitam. Nah, main sama mereka malam siang terus dilihatin terus, dengan dalil bahwa Nabi Muhammad itu pernah menggendong Aisyah untuk melihat orang-orang Habasyah itu lagi main pedang-pedangan. Jadi ada satu cerita, riwayatnya ada 2 ya. Riwayat pertama, jadi Aisyah itu pengen lihat orang kok lagi keliling itu ngeliatin apa sih, dan dia kan masih kecil, masih pendek. Lalu kemudian oleh Rasulullah dipanggul. Nah, ditaruh di atas pundaknya sehingga Aisyah melihat kayak gitu. Nah, dan itu nggak selalu, sesekali.
Dan itu nggak selalu sesekali. Terus itu kalau dijadikan dalil untuk apa ya, selalu seperti itu, melihat atraksi terus-terusan kayak gitu ya nggak benar. Linuduri dzalika, karena memang kayak gitu itu jarang. Fal ifratu fil muzahi wal mudawamatu alaihi manhiyun anhu. Jadi kalau orang yang selalu bercanda itu terlarang. Li'annahu yusqitu al-waqar, karena banyak canda itu menjatuhkan kehormatan seseorang. Jadi orang yang suka canda seperti tadi yang sudah tak sampaikan di awal, bahwa harga diri orang tersebut jadi jatuh karena terlalu suka canda. Nah, wa yujibu ad-dhaghaina wal ahqad, biasanya akan muncul rasa amarah karena kadang candanya nggak pas. Dia nyandain orang tapi candanya tidak pas, sehingga orang tersebut marah. Nah, ada rasa gondoknya. Nah, bahkan nggak jarang ya kita dengar kadang orang bunuh temannya gara-gara candanya tidak pas. Nah, wa ammal yasiru kama taqaddam, adapun sedikit ya seperti yang tadi sudah dibahas, harus jujur, terus itu nggak selalu, dan biasanya candanya itu sama perempuan sama anak kecil, karena memang mereka ya perempuan anak kecil ini suka dicandain. Nah, masa sama laki-laki canda terus. Tapi lanjut lagi, man min nahwi mazhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna fihi imbisatan wa tiba nafsin. Nah, harus candanya itu seperti kayak candanya Nabi. Jadi itu nggak ada istilah bully, bikin orang senang benar, dan keluar dari hati yang bersih, yang masya Allah, yang indah gitu loh. Nggak ada istilahnya ihtiqarun nas, ngeledek orang, merendahkan orang, dan ini nggak boleh. Kadang orang kalau canda itu dengan menjatuhkan harga diri orang lain. Nah, ini nggak boleh, ini jelas nggak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Jika ada orang yang terbunuh karena membela harga dirinya, maka dia mati syahid. Seorang mukmin, seorang muslim memang harus membela harga dirinya. Bahkan kita diperintahkan untuk menghindari tempat-tempat yang mampu menimbulkan kita terfitnah. Sekali lagi ya, yang mampu menimbulkan kita terfitnah. Misalnya kita ketemu dengan partner kerja kita janjian di luar, makan di luar, maka kita harus menghindari tempat-tempat yang tempat makan itu biasanya maksiat rame. Nah, nanti malah tertuduh yang aneh-aneh. Tempat makan yang maksiatnya tidak rame, kalau bisa yang tidak ada unsur maksiatnya. Wallahu ta'ala alam. Taib al-afatu asadisa, bencana yang keenam, naam as-sukhriyatu wal istihza. Naam, yaitu ngeledek, merendahkan kehormatan orang lain. Wa ma'na sukhriyah al-ihtiqar wal istihanah. Makna dari kata sukhriyah itu adalah merendahkan orang lain. Naam. Wa tanbihu 'alal 'uyubi wat naqaisi 'ala wajhin yadhaku minhu. Dan biasanya itu terus menyebutkan aib orang, entah kebodohannya, entah fisiknya, entah apapun itu, dijadikan bahan bully-bulian biar orang lain tertawa. Ini sekarang malah ada profesi kayak gini ya. Nah, ini terlarang. Waqad yakunu dzalika bil muhakah, terkadang itu dibikin cerita. Masya Allah. Fil fi'li wal qaul, yaitu dalam perbuatan dan ucapan. Waqad yakunu bil isyarah wal ima, kadang dengan isyarat atau hanya kayak mata gitu. Wa kulluhu mamnu'un minhu fi syar'i wa rada an-nahyu anhu fil kitab was sunnah, dan semuanya itu terlarang dalam syariat kita dan ada dalilnya baik di Al-Qur'an maupun di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di Al-Qur'an misalnya adalah surat Al-Humazah, itu udah jelas banget. Surat Al-Humazah judulnya ada, udah Al-Humazah nama suratnya. Tapi kurang lebih itu Bapak untuk hari ini yang bisa tak bacakan. Nah, baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak